berbagi kisah penuh makna. Aku, kamu, dan mereka, semuanya ada di POM. Dimulai dari nol, diskusi kita, belajar pengalaman sesama kita. Dimulai dari nol. Setiap generasi, kayak misal anak kecil masih sekolah, dia pasti takut, aduh besok sekolah, besok ketemu teman, besok ketemu guru, besok ketemu PR dan sebagainya. Dan generasi anak muda yang kayak aku, umur 21-an tahun gitu ke atas, itu udah mikirin kayak masa depan aku gimana ya, aku lulus kuliah gak ya, aku bisa dapat kerja yang benar-benar yang aku itu suka ya, gak ya? ya? Iya, lebih ke masa depannya kayak gimana, masa depannya cerah atau enggak gitu. Itu yang ketakut kalau menurut generasi gitu. Dan pasti juga ada kok ketakutan-ketakutan di generasi yang milenial. Iya, Pasti betul. ada. Banget. Kayak pasti ada ketakutan, entah takut keluarganya berantakan, Betul. takut kenapa gitu. Iya. Nah gitu sih. Tapi ya yang pasti yang penting enjoy aja. Benar ya. Bawain. Maksudnya, ya mungkin kalian agak unik ya. Justru antara yoga yang masih merasakan kalau belum sedangkan milenial juga, dengan Mira yang kalau mau dibilang Gen Z banget nih, ya kan, mau ke generasi alpha ya, tapi enjoy untuk proses tersebut gitu ya. Sedangkan ya kalau milenial itu yang tadi Mira bilang benar. Kalau gue sekarang lagi di fase dimana ya itu kekhawatiran perihal next anak gue ke depannya bagaimana gitu kan, contoh kayak gitu ya. Cuma menarik nih, kayak dari lanjut nih dari tadi jawaban Mira yang perihal anak muda punya banyak kekhawatiran. Menurut kalian ke depan 10 sampai 20 tahun ke depan nih dunia bakal kayak gimana sih? Makin berat ya. Coba nanti dikasih gambar dunia gitu loh. Ya kan? Terus langsung ada drama. Siapa dulu nih mau jawab? Silakan. Aku. Boleh. Kayak 10 sampai 20 tahun. 10 sampai 20 Kira-kira. tahun. Kedepannya seperti apa? Mungkin teknologi juga bakal makin jauh lebih dari ekspektasi yang kita punya gitu. Kayak lebih canggih, kayak semua dikendalikan dengan robot-robot dan lain sebagainya. Apalagi Apalagi kan sekarang kan Chat mobil GPT ya, apa? Ih. AI. AI. Iya. Terus kan AI ya. mobil emang alasannya aneh. Misalnya Depan aneh orang Indonesia lah. Ada bujuk banget. Enggak, emang ini kelihatan banget generasinya beda. Udah gitu kan tahun ini kan tahun Komplain aja lu agen. 2024 kan, apalagi kan mobil juga udah mulai Iya, listrik. listrik. Sebenarnya sepeda motor itu tuh sebenarnya dari zaman aku udah dulu tuh udah pernah ngerasain namanya sepeda listrik. Oh iya. Iya. Cuman Tahun emang berapa? modelannya tuh besar. Enggak sekecil ini kalau yang sepeda listrik Apa sekarang. ya? Gimana Kak? Kayak motor Cina gitu nggak sih? Yang listrik gitu. Iya sekitar tahun. Bukan motor Cina juga, 2000. bensin juga. Enggak, listrik. Yang mana yang? Dia agak gede kayak motor. Coba editor nanti bisa digambar ya. Kita juga biar Dia tuh bisa. semacam sepeda Yang sepeda keranjang biasa. gitu. Ada keranjang di depannya. Oh, yang warna merah itu. Tapi tetap Sebut merek lagi. Enggak apa-apa tadi. aku nggak tahu mereknya apa gitu kan. Tapi tetap aja kita tuh kayak ngendarain kayak motor gitu loh. Oke. Cuman emang dicas. Ada dinamonya. Oh, iya, tahu. Cuman emang bentukannya lebih besar dibandingkan sepeda yang sekarang ini. Cuman memang dulu tuh nggak seviral. Bukannya sekarang sepeda justru, maksud sepeda dulu sama kayak motor listrik sekarang gedenya gitu. Iya kayak kayak macam-macam Oh iya ya, aku nggak. Supra gitu. Aku nggak kenal ya. Supra. Terus kan jadi kayak jatuhnya tuh nggak kaget gitu loh di sekarang gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin nanti next kedepannya bakal ada motor terbang, mobil terbang gitu kan? Kita nggak tahu.
Terus iya sih, bisa jadi. gadget bentuknya kayak gimana kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi nggak makanan kiri. Sekarang Iya. sekarang makanan ada gadget malah udah pakai apa VR. Iya. betul. Makanya. Apa nanti 10 atau sampai 20 tahun kita bakal dikendalikan oleh VR? Wow. Tapi ngeri juga ya. Iya makanya. Baru How pikiran about, sih. how about chip dan lain sebagainya itu? Nah, Cip enam. Hah? itu kan udah dari Enggak, tahun lalu. bukan itu yang suaranya lucu itu loh. Cipang. Yang oh ya. Cuma gitu. Dia jadi mikir. Gua gak ada teman. Gua nyamuk. Ya udah. Next, ada lagi yang mau kasih pendapat. 10-20 tahun ke depan. Kalau gue sih lebih kayak 10. Tadi apa sih dibilangnya 10 sampai- Menurut kalian 10-20 tahun ke depan tuh bakalan kayak gimana sih? bakalan makin gila sih kak. Kenapa gue bilang makin Why? gila? Gue lebih kayak dilihat dari karakter manusianya sih. Oke. Oke. Yang Yang contohnya jahat ya mau gimana ya, manusia itu kan terkadang tak disebutnya ya, disebutnya kayak kita bisa lihat lah karakternya kayak di zamannya milenial mungkin, terus kayak ke itu kan zaman milenial Gen Z ini disebutnya di zaman baperan ya. Rasa, iya dong kalau menurut gue pribadi ya, yang gue lihat. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena kayak lebih kayak dimarahin orang tuanya ngerasa kayak aduh broken, lebih sebaper itu gitu, sebaperan ya. itu. Merapu. Dan Oh, itu iya. di zaman dan mungkin makin kesana makin gila. Dan gua kayak kemarin dengar kayak berita-berita banyak yang bunuh diri Iya, gara-gara iya, putus cinta, iya, benar. gara-gara apa, dan itu rentan banget. Oh. Serentan itu di Jadi, zamannya Gen Z itu serentan itu. 10-20 ke depan lu malah melihat bukan Gen Z, Bukan melihat sih, lebih ke kayak perkembangan zaman, semakin berkembangnya zaman rapuh gitu ya, lebih rapuh zaman manusia. semakin gila sih, pasti semakin gila. Iya Kalau juga gua sih, pribadi. benar. Setuju sih. Tapi sorry, biar gua lupa. How about sekarang tuh lagi banyak program bayi tabung, Iya sih. yang dimana lu nggak bakalan tahu. Malah ada ya, mohon maaf nih, tabungan sperma, Iya. yang dimana lu pengen punya anak tapi lu ntar nggak tahu nih orang tuanya siapa. Gitu. Betul. Sometimes how come kayak begitu, yang dimana lu bilang tadi tuh perihal apa namanya, punya kepahitan sama orang tua apa dan sebagainya. Nah, itu dia. Apakah nanti ke depan manusia akan mandiri sendiri? Padahal sebenarnya gini sih kak, kalau menurut gue pribadi kalau dilihat ya sekarang ini, sebenarnya terkadang salah di kitanya juga, salah di anaknya juga, bukan Oke. nggak seutuhnya salah di orang tua gitu loh, nggak seutuhnya kayak gitu. Kayak disebutnya sekarang aja ke kantor aja disebutnya ke bos udah berani lawan kok, ngelawan ke bos lah apalah. Beda dengan mungkin di zaman gue ngerasain di zamannya milenial juga kak masalahnya. Maksudnya di situ, dan kebetulan skripsi, aduh jadi bahas skripsi ya. Skripsi gue, maksudnya kayak skripsi gue tuh bahas tentang ini juga, tentang dari zaman generasi milenial juga ya? sampai ke Gen Z Wow. ini. Menarik. Makanya gue agak sedikit tahu lah di zaman milenial seperti apa dan Gen Z seperti apa. Gitu. Makanya tadi gua Tapi kasih tahu. sorry, tapi kalau menurut gue ya, Gen Z itu Boleh, bukannya lanjut, silakan. bukan melawan bos, tapi lebih ke kita vokal, kita berani untuk mengeluarkan apa yang harusnya tuh dilakuin gitu. Iya mungkin ada yang seperti itu juga. Atau Kalau misalkan vokal, karena kalian over knowledge Mungkin sampai karena kita sebegitunya? melihat generasi sebelumnya yang terlalu manut. Jadi kita tuh greget banget gitu melihat generasi sebelumnya yang kalau misalnya ada pimpinannya bilang ya dia benar-benar ngikutin gitu. Padahal kita tahu kalau itu salah. nah itu. Nah, emang sedangkan ada. generasi Dan emang gua juga di situ emang nulis dua hal. Makanya gua bilang kayak tadi gua jelasin dua hal. Ada yang benar-benar jelas, ada yang benar-benar jelas salah di anak, dan ada yang benar-benar jelas salah di orang tua. Oke. Dan itu pun sama di dunia pekerjaan pun gue bahas kayak gitu waktu itu. Ada benar-benar di si bosnya yang salah, dan sekritisi itu zamannya sekarang.
yang dibilang Mira tadi. Makanya emang dulu tuh emang ke zaman milenial lebih sabar, tapi kalau sekarang lebih kayak ke kritisi. Kalau menurut kita nggak setuju, selagi itu bisa diapresiasi, ya udah kita bilang itu. Kalau di zaman sekarang menurut gue pribadi. Nah tapi kalau makanya itulah intinya Mir. Tadi gua nggak nyalahin itu yang mana, tapi emang yang jelasnya gua dua sisi itu di zaman milenial, dari zamannya milenial sama Gen Z, di Gen Z ini lebih kritis sih menurut gue. Gitu. Jadi ya gue nangkep sih. Ya memang gue juga sering dengar juga, tapi terkadang ada ya balik lagi ya, orang punya perspektif atau orang punya penilaian masing-masing. Ada yang menilai hal seperti itu, Gen Z sekarang kok udah nggak respect sama orang. Ya mungkin itu dari kacamata dia, tapi kan kalau dari kacamata mungkin generasi kalian tuh, gue ngelakuin hal yang benar kok, gue mengkritik hal yang seharusnya terjadi, dan terkadang apa yang kalian kritik itu ya mungkin kelemar-kelemar atau mungkin nggak tegas dan sebagainya. Menarik sih guys, seru banget, serius, sumpah banget. Cuman kita waktunya bener-bener waktu terbatas banget gitu ya. Cuman gue masih ada pertanyaan lagi nih, ya. Aku nih. Buat kalian nih, boleh gambarin dulu nanti siapa yang jawab duluan ya. Ini pertanyaan agak ini. Jika Anda akan tinggal di pulau terpencil, tetapi hanya bisa membawa satu barang apa yang akan Anda bawa? Gambreng. Oke. Aku pakaian. Satu barang loh. Satu barang? Satu barang. Satu baju. Satu baju lah. Hah? Satu baju lah. Really? Cuma itu? Wait. Ayo. Aku. Oke. Wait. Boleh mikir dulu. Aku akan membawa palu. Kenapa Pak? Kalau pakaian kita udah pasti pakai baju dong. Oke. Kalau palu ke pulau terpencil kita nggak tahu kita di sana tuh ada fasilitas apa aja. Jadi aku memutuskan untuk bawa palu, terus aku bangun rumah di sana. Oke. Jadi aku bisa ada tempat buat berteduh dong. Jadi kalau kita ke pulau terpencil pasti yang pertama kali kita cari adalah tempat berlindung. Sedangkan kalau di pulau terpencil kita nggak tahu di sana tempat berlindungnya kayak gimana. Bisa aja itu hutan belantara, gimana kan serem. Tapi kalau misalkan pulaunya ada sinyal, mendingan handphone sih. Jadi bisa. Nggak apa-apa, coba. Kalau lu, ini ada sinyal atau enggak? Kalau ada sinyal yang mendingan. pokoknya nggak tahu itu ada Kalau di sinyal gua ada atau sinyal, enggak. gua mendingan pegang handphone. Jadi bisa Kalau gua pesen itu. Tapi tak dulu ke pulau terpencilnya itu kita ini dulu tanya dulu, kita tersesat di pulau terpencil atau kita memutuskan untuk pergi ke pulau terpencil? Enggak, intinya kalau misalkan di pulau terpencil. Kalau misalkan gua pribadi jujur, kalau misalkan tadi dia bilang Palu, gua lebih baik Parang. Kenapa Parang? Kenapa Parang? Gua lebih kayak oke, itu buat bertahan hidup gua. Jadi gua di sana bisa ngapa-ngapain aja lewat si benda tajam itu. Bahkan bikin rumah bisa di Itu situ. benda yang paling romantis tau kan? Parang itu. Sarang. Parang. Iya, kalau enggak golok Parang kayak gitu mah sama aja lah. Dia juga. Kamu lah udah kepikiran. Jadi ganti pakaian? Atau masih tetap pakaian? Pakaian di Sebenarnya tuh siapa itu? kayak apa ya? Yang terlintas di pikiran aku itu sebenarnya adalah korek api. Why? Mau ngebakar pulau? Entah korek api. Korek api. Kalau untuk ngebangun kan pasti kan Unit ada api gitu ya? pasti butuh api, cahaya apalagi kan. Cahaya itu nomor satu. Betul. Karena kalau kita seperti Mira bawa palu, kalau nggak ada cahaya kan itu kan pasti kosong banget kan. Bener-bener lu nggak bisa, nanti lu salah mantek yang kena tangan lu Habis tangan gitu. lu. Sebenarnya kalau misalkan itu ya aku butuhnya Api. cahaya lah. Cahaya. Iya bisa. Ya oke lah. Maksudnya ini pertanyaan sih kalau mau dibilang pertanyaannya nggak ada, maksudnya bukan nggak ada faedah juga. Something hal yang unik dan something hal yang ini, tapi kita bisa melihatnya. Even though kalian Gen Z, kalian juga kritis. Dalam artian kalian mempertanyakan. Tunggu dulu, ke pulau ngapain nih? Gue nyasar apa? Jangan ya.
harus bawa kompas, Nah. tapi kalau misalnya gue memutuskan ke sana, gue harus butuh tempat tinggal Iya, gitu. benar. Terus terang, gue suka dari sifat Gen Z kayak begitu. Mereka harus firm dulu. Kedua, kalian juga punya pemikiran berbeda. Kalian nggak mau sama. Kalian pasti mencari sesuatu yang kalau bisa tuh gue mau beda dari dia lah. Apa ya? Betul-betul. Dan itu salah satu juga kalau mau dibilang sifat Gen Z yang saat ini. Kalau orang bilang tuh Gen Z kreatif loh kalau zaman sekarang. Iya. Gimana cara lo mungkin mengikuti zaman ya? Nah, guys, nggak berasa banget. Gue seru banget, pengen banget kalau mau dibilang terus terang kita tolong tambah waktu gitu ya. Cuman bagaimana? Tapi nih, gue mungkin ada catat beberapa kesimpulan ya. Mungkin gue bacain aja. Kita melihat generasi yang mempertanyakan dan terus mempertanyakan berbagai hal dan memaksa kita untuk melihat ke cermin dan menantang status quo. Ya, mereka adalah masa depan kita, Gen Z. Kita tidak harus menyukai atau menyetujui semua yang mereka lakukan dan katakan. Dan kita berharap beberapa dari kita, orang-orang bijak atau orang-orang tua, let's say gue ngomong sebagai milenial, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin baby boomers atau generasi X ya, tidak diragukan lagi dapat memberikan sedikit kebijaksanaan kepada Gen Z ya, tetapi mereka itu bisa kita ajak untuk diskusi, bisa kita ajak untuk bertukar pikiran, karena kita pun butuh kreativitas atau butuh pemikiran mereka untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik. Kita nggak perlu yang namanya, kalau mau dibilang orang zaman dulu tuh lebih keras kepala ya, lebih apa, kuno, pernah kan? Kolot, benar, kolot ya, itu yang dipakai Superman di luar. Kalau Nggak usah dijawab. Ya, tapi terus terang, gue pun butuh Gen Z untuk menginspirasi, dan terus terang Gen Z juga pasti butuh gue. iya. Nggak bohong, karena kenapa? Kalian juga butuh perkembangan dari entah itu generasi X atau Gen Z. Oke guys, mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang generasi. Ya, kita apa ya, ke depan kita mau bahas apa lagi? Kayak seru banget ya. Iya. Mungkin ada part kedua kali ya. Tapi ya udah. Mending kita holiday guys. Ya. Jadi intinya pantengin aja. Ya, pantengin terus. Terus kalau kalian ada masukan atau kalian ada mau kritik, saran dan lain sebagainya, kalau kalian juga mau nanggepin ya, boleh komen. Atau kalian punya ide buat kita harus bikin konten apa? Nah, Itu kita bener butuh banget. banget. Butuh banget, dan kalian mau kita buat something hal yang Konyol. hal-hal yang konyol dia aja ya. Sorry aja. Kita Gua kayaknya mau makanan kita aja deh. spesiali. Holiday tapi bayarin. Oh, tapi gue ya. Oke guys, gue Pampam. Gue Yoga. Gue Mulan. Gue Mira. Kita undur diri. Thank you banget buat nonton kita. Sorry kalau misalnya ada salah-salah kata, sorry kalau misalnya bercanda yang keterlaluan, dan see you on our next video. Bye. Dimulai dari nol diskusi kita, belajar pengalaman bersama kita. Wah, langsung aja kita ngobrol di mana nih? Di klasik. Wah, gimana itu? Nggak tahu.